Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Setelah Taifah mendengar kata perempuan itu, maka Taifah pun segera kembali ke rumahnya. Maka segala kata itu sekaliannya diceritakannya kepada anak istrinya. Kata istrinya, "Tuan hamba, bawalah anak kita ini pergi beri, jikalau boleh, selama tuan kita." Maka oleh Taifah diambilnya seorang anaknya yang dikasihi itu. Dibawanya pergi kepada perempuan itu. Lalu diikatnya serta dihunusnya kanjar, dihantarkannya pada leher anaknya. Baru hendak disembelihnya, maka oleh perempuan itu segera ditangkapnya tangan Taifah itu. Seraya katanya, "Janganlah anakmu ini kau bunuh, bahwa sesungguhnya kembalilah aku ke istana rajamu, daripada tulus hatimu berbuat bakti kepada rajamu, maka berbahagialah raja kamu, dan daulatnya pun bertambah-tambah, dan umurnya pun panjang, dilanjutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka perempuan itu pun lenyaplah. Maka oleh Taifah pun dilepaskan anaknya yang diikat itu, lalu dibawanya kembali ke rumahnya. Adapun tatkala itu Raja Tabaristan sudah mengikut dari belakang, mengintaikan segala kelakuan dan perkataan Taifah dengan suara perempuan itu. Sekaliannya habislah didengarnya oleh Raja Tabaristan itu, maka raja pun kembalilah ke istananya. Maka Taifah pun berpikirlah di dalam hatinya, Hendak pun aku katakan kepada raja, seperti kata perempuan itu, bahwasanya sekali-kali raja tiada percaya akan kataku ini. Jika demikian, baiklah aku katakan kata yang lain-lain. Kemudian seketika lagi Taifah pun datanglah menghadap raja. Maka apabila Taifah itu datang menghadap, maka Raja Tabaristan pun pura-pura bertanya kepada Taifah, "Suara apakah itu?" "Ya tuanku Syah Alam, suara itu suara orang berkelahi laki-laki istri. Sudahlah patih perdamaikan." Maka titah Raja Tabaristan seraya tersenyum di dalam hatinya, "Hei Taifah, tiadakah engkau ketahui aku melihat barang kelakuanmu itu? Hei saudaraku, bahwa sesungguhnya aku saudaramu. Insya Allah, lihatlah olehmu, ku balas kasihmu akan daku itu." Maka hari pun sianglah, maka Raja Tabaristan pun memberi anugerah akan Taifah sebuah negeri, dan harta pun terlalu banyaknya, tiadalah terkira-kira lagi, dan serta diberinya pula kerajaan akan dia itu selama hidupnya sampai kepada anak cucunya, serta diakui baginda akan dia saudara. Maka kata Bayan, demikianlah orang yang menunjukkan kebaktian dan tulus ikhlas kasihnya di belakang tuannya. Maka sekarang ini baiklah tuan hamba segera pergi mendapatkan anak raja itu, karena ia ada menanti kalau hari akan siang. Maka istri Khojah Maimun pun turunlah baharu hingga pintu kampungnya. Maka hari pun sianglah, maka ia pun kembalilah ke rumahnya, duduk dengan berahinya akan anak raja itu. Beberapa dihiburkannya, tiadalah juga terhibur. Sebermula setelah hari malam, pada ketika sunyi orang tidur, istri Khojah Maimun pun memakai pakaian yang indah-indah dan memakai bau-bau yang amat harum baunya. Maka ia pun datanglah kepada Bayan seraya katanya, "Hei unggas yang bijaksana, beri apalah akan daku izin supaya aku pergi mendapatkan mahbubku." Maka sahut Bayan, "Hei Siti,
Belumlah tuan hamba bertemu dengan kekasih tuan itu. Pada sangka hamba malam tadi, sudahlah tuan bertemu. Maka terlalu amat bebal sekali tuan tiada mau bertemu dengan anak raja itu. Pada bicara hamba, baiklah tuan pergi, jangan tuan takut. Tiadalah tuan beroleh malu. Insya Allah Ta'ala hambalah membicarakan. Janganlah syak di dalam hati tuan hamba itu. Tiadakah tuan mendengar hikayat seorang perempuan yang bijaksana, lakinya cemburuan? Maka daripada sangat arif serta tahu ia memelihara dirinya, beberapa harta diperolehnya. Maka kata istri Hojah Maimun, betapakah hikayat itu? Hikayatkanlah supaya ku dengar. Tiadalah mau hamba berhikayatkan dia, seolah-olah hamba hendak berlalaikan tuan dengan hikayat. Menjadi durjanalah hamba kepada tuan hamba. Hei Bayan, tiadakah engkau kasih akan daku? Setelah Bayan mendengar katanya itu, maka ia pun berhikayat dengan sukacitanya. Adalah konon seorang perempuan terlalu baik parasnya, maka ia nikah dengan seorang laki-laki terlalu amat cemburuan. Selama ia duduk dengan istrinya itu, jangankan ia pergi berniaga, berjalan jauh pun tiada pernah dilakukan. Kemudian beberapa lamanya, maka segala harta yang dibawanya pun habislah. Kata perempuan itu, hei tuan hamba, betapa hal kita ini, tiada lagi yang akan dimakan. Baiklah tuan hamba pergi berlayar mencari makanan. Apalah kesudahannya demikian ini? Maka sahut suaminya, tiada aku mau bercerai dengan tuan, dan tiada aku percaya akan dikau, kalau peninggalku ini engkau berbuat jahat. Setelah istrinya mendengar kata suaminya itu, maka ia pun tersenyum seraya katanya, demikianlah mulanya. Maka tuan hamba tiada mau berlayar-layar. Tiadakah tuan hamba mendengar suatu hikayat? Maka kata suaminya itu, hikayat apa itu? Hikayatkanlah jua olehmu, ku dengar. Seorang suami tiada menaruh cemburu akan istrinya. Maka kata istrinya, ada seorang laki-laki terlalu sangat baik, maka ia pun nikah dengan seorang perempuan. Maka akan laki-laki itu sekali-kali tiada ia menaruh cemburuan akan istrinya, bahwa berbagai-bagai diperbuat oleh istrinya. Tiada juga ia marah akan istrinya itu. Maka pada suatu hari berpikirlah perempuan itu, bahwa sesungguhnya benci juga rupanya suamiku ini akan daku. Maka demikianlah lakunya. Baiklah juga aku coba-coba dahulu. Maka dipanggilnya seorang perempuan sahabatnya. Maka diberinya memakai seperti laki-laki pakaiannya. Dibawanya naik ke rumah, lalu ke hadapan suaminya. Maka tiada juga suaminya cemburuan, suatu pun tiada perkataannya. Kata perempuan itu kepada suaminya, apa mulanya? Maka laku tuan hamba demikian ini. Tiada sekali tuan cemburuan akan hamba. Berbagai-bagai hamba lakukan, tiada juga tuan hamba gusar akan hamba. Maka sahut suaminya, sebab pun maka hamba tiada cemburuan akan tuan hamba, oleh karena hamba sudah melihat orang cemburuan diperdayakan oleh istrinya, dan beberapa lagi ikhtiar suaminya. Maka istrinya bersahut, apakah penglihatan tuan hamba? Ceritakanlah supaya hamba dengar. Maka kata suaminya, ada seorang orang obatan, dapat ia menjadikan dirinya segala rupa. Akan laki-laki itu amatlah cemburuan. Apabila ia hendak berjalan, maka dijadikannya dirinya seekor gajah dengan hikmahnya. Maka ditaruhnya istrinya itu di atas baluhan belakangnya. Maka dibawanya berjalan ke sana kemari, dari sebab takut kalau istrinya berbuat jahat. Sahdan datanglah kepada suatu hari, maka gajah itu pun sampailah kepada suatu padang, dan sama tengah padang itu
ada sepohon kayu terlalu amat rampak dahannya. Maka pada tatkala itu hamba pun ada berteduh di bawah pohon kayu itu. Sahdan, maka gajah itu pun datanglah ia berteduh di situ. Maka hamba pun lari naik ke atas pohon kayu itu. Maka perempuan yang di belakang gajah itu pun memandang ke atas pohon kayu itu, lalu terpandang kepada hamba. Maka perempuan itu pun memberi isyarat memanggil hamba. Hamba pula memberi isyarat dengan mata hamba, mengatakan, takutkan gajah itu. Maka katanya, tiada mengapa, di mana ia tahu, karena ia mabuk. Maka hamba pun turunlah, perlahan-lahan mendapatkan perempuan itu. Bersuka-sukanlah dengan dia di atas belakang gajah itu. Setelah sudah, maka oleh perempuan itu dikeluarkannya suatu tali daripada pinggangnya, ditunjukkan kepada hamba. Maka tali itu bersimpul kurang esa 40 simpulnya. Maka kata hamba, tali apa ini? Sahut perempuan itu, tiadakah engkau tahu akan gajah inilah suamiku? Daripada amat cemburuannya, tiadalah percaya ia akan daku. Maka dijadikannya dirinya gajah, maka ditanggungnya aku di atas belakangnya. Dibawanya lah aku ke sana kemari. Dari sebab itulah aku perbuat khianat akan dia. Kurang esa 40 laki-laki sudah kubawa naik ke belakangnya. Dengan tuan hamba ini genaplah 40. Setelah sudah hamba mendengar kata perempuan itu, maka hamba pun naiklah ke atas pohon kayu itu. Gajah itu pun berjalanlah. Hamba pun turunlah dari atas pohon itu. Sebab itulah maka hamba tiada cemburuan akan tuan hamba, karena pada bicara hamba sedang demikian hatinya laki-laki, dapat perempuan itu berbuat jahat seperti hamba ini. Jika sebagaimanapun hamba mengingat tuan hamba, jikalau tuan hamba hendak berbuat jahat dan khianat atas hamba, dapat juga. Demikianlah sebabnya, maka aku tiada cemburuan. Maka kata perempuan itu, bahwa demikianlah peri orang cemburu itu. Tetapi jikalau hamba hendak berbuat khianat akan tuan hamba, sebagaimanapun dapat juga. Ujar suaminya, aku tiada percaya akan dikau daripada engkau hendak berbuat khianat. Maka berbagai-bagai katamu. Maka perempuan itu pun tertawalah akan kata suaminya itu. Maka ujarnya lah, jikalau tiada tuan percaya akan hamba, ada bunga setangkai pada hamba dengan sehelai kain warna kesumba, pakailah oleh tuan hamba, bawa berlayar. Jikalau bunga itu layu dan kain itu letalah, tandanya hamba berbuat khianat akan tuan hamba. Demikian alamatnya. Maka suaminya itu pun bersuka cita. Lalu diambilnya kain dan bunga itu, dibawanya lah berlayar, serta membawa dagangan beberapa jenis yang mulia-mulia. Maka berlayarlah ia ke negeri yang lain, tetapi hampir juga dengan negeri itu. Sebermula akan raja di dalam negeri itu lagi muda belia, serta baik parasnya. Maka saudagar itu pun datanglah menghadap raja. Dipersembahkannya mata benda yang indah-indah daripada dagangannya itu. Maka titah raja, hei saudagar, apa kehendakmu kepada aku? Maka sembah saudagar itu, ya tuanku, hamba pohonkan akan diperhamba di bawah duli Syah Alam. Baiklah, apabila saudagar hendak berlayar pulang, marilah kepada kita. Maka oleh raja itu sehari-hari dibawanya saudagar itu bermain-main ke sana kemari. Setelah beberapa lamanya saudagar dalam negeri itu, maka datanglah musim kemarau. Segala daun kayu pun habislah kering, luruh daripada rantingnya, daripada sangat kemarau itu. Tetapi akan bunga yang dipakai oleh saudagar itu, jangankan ia layu, berubah pun tiada warnanya. Setelah dilihat oleh raja, maka raja pun sangatlah heran akan dirinya. Maka raja itu pun bertanya, hei saudagar,
bunga apakah ini yang saudagar pakai itu? Beberapa bulan lamanya sudah aku lihat di sini, tiada juga ia berubah warnanya. Maka oleh saudagar itu, segala hal ihwal bunga itu habis dipersembahkan kepada raja. Maka baginda pun tersenyum di dalam hatinya. Terlalu bodoh saudagar itu. Maka raja pun berangkat masuk ke istananya. Maka dipanggilnya seorang hambanya yang diharapnya, lagi amat baik parasnya. Maka titah raja, pergilah engkau ke negeri saudagar itu dengan barang daya upayamu. Pernakal juga istrinya itu. Maka oleh raja hamba itu diberinya emas amat banyak. Hamba raja itu pun bermohonlah, lalu berjalan pergi ke negeri saudagar itu. Setelah sampai, maka hamba raja itu pun bertanya akan rumah istri saudagar itu. Maka dia itu bertemu dengan seorang perempuan tua. Oleh perempuan itu ditunjukkannya rumah istri saudagar kepada hamba raja itu. Oleh hamba raja lalu diupahnya akan orang tua itu. Disuruhnya pergi menawar istri saudagar itu. Maka perempuan tua itu pun pergilah kepada istri saudagar, dan dikatakannya seperti kehendak hamba raja itu dengan beberapa perkataan yang kehendak supaya sampai seperti kehendak hamba raja itu. Setelah istri saudagar mendengar kata orang itu, di dalam hatinya, jikalau kuturutkan seperti kata orang tua ini, niscaya putus setia aku dengan suamiku. Jika demikian, baiklah aku perdayakan orang tua yang hianat ini. Dengan tolong Tuhan Rabbul Alamin juga menyahkan aku daripada kejahatan. Maka kata istri saudagar kepada perempuan tua itu, ayo hei ibuku, kau suruhlah orang muda itu kemari. Setelah didengar oleh perempuan tua itu, maka ia pun terlalu sukacita. Lalu kembalilah mendapatkan hamba raja itu, serta sampai lalu duduk menyampaikan segala kata-kata istri saudagar itu. Semuanya dikatakannya. Maka orang muda itu pun terlalu sukacita di dalam hatinya bahwa sampailah seperti kehendak tuanku itu. Ia pun pergilah ke rumah istri saudagar pada malam itu juga. Sebermula pada tatkala itu, istri saudagar itu pun sedia berdiri di pintu rumahnya. Setelah ia melihat hamba raja itu datang, maka katanya, hei orang muda, karena hamba ini istri orang, jika diketahui oleh suami hamba apa akan jadinya pekerjaan ini, niscaya matilah hamba dibunuhnya, dan akan tuan hamba pun jadi masygulah karena pekerjaan ini. Jika mau tuan hamba mengikut kata hamba, maka kabullah hamba akan kehendak tuan hamba itu. Maka ujar orang muda itu yang suruhan raja, baiklah tuan hamba, mana-mana bicara tuan hambalah, hamba turut. Lamun tuan sampaikan juga seperti maksud hamba. Maka kata istri saudagar itu, aku sekarang bahwa tuan hamba berkehendaklah hamba ini telah masyhurlah wartanya di dalam kampung ini. Jikalau demikian, pergilah tuan hamba berkata-kata kepada sekalian isi kampung ini dengan kata ini, adapun dahulu sungguhnya lah hamba berkehendak istri saudagar itu. Setelah hamba melihat pilnya, maka tiadalah jadi hamba berkehendak berhajat dengan dia. Telah seperti ibulah kepada hamba. Pergilah tuan hamba kembali dahulu. Maka hamba raja itu pun kembalilah kepada orang tua itu. Dikatakan seperti kata istri saudagar itu. Maka oleh perempuan tua itu dikabarkannya lah kepada orang kampung itu, sehingga masyhurlah kata itu. Di dalam itu, oleh istri saudagar itu pun disuruhnya berbuat suatu lubang di dalam rumahnya. Maka laki-laki itu datanglah pula kepada istri saudagar itu. Maka disuruhnya bahwa kepada tempat yang sunyi oleh istri saudagar. Maka dibawa oranglah hamba raja itu kepada lubang yang diperbuatnya. Maka hamba raja itu pun ditolakannya jatuh ke dalam lubang. Maka ditutuplah muka lubang itu dan diberinya makan minum sehari-hari. Sebermula akan raja itu dinanti-nantinya lah juga hambanya itu
tiada datang. Setelah berapa lamanya, maka disuruhnya seorang lagi hambanya pergi kepada istri saudagar itu. Demikian juga diperbuatnya oleh istri saudagar itu dengan hikmahnya daripada bijaksana perempuan itu memeliharakan dirinya. Waktunya habis pemirsa. Semoga malam esok kita bisa berjumpa kembali. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.